show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Halo guys, ketemu lagi di Kami Masai Aquatic. Oke guys, thank you udah klik video kita. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, lalu aktifkan loncengnya. Dan di follow juga IG kita di Noval Kami Masai tentunya. Oke guys, jadi hari ini kita mau share sama kalian mengenai ikan Corydoras lagi. Kemarin kita udah bahas beberapa Corydoras ya, Iya, betul. termasuk Corydoras Paleatus ya, Iya, albino dan lain-lain. Dan saat ini kita mau share sama kalian juga mengenai yang ada foy-nya kan ya. Betul, ya salah satu Corydoras yang beberapa bulan terakhir ini permintaannya sangat tinggi ya Bud ya. Iya betul. Dan Corydoras alofoy ini juga bentuknya unik ya, unik banget. Dari bentuk juga sangat menarik ya Bud ya. Iya. Coraknya ya, garisnya ya, garis di punggungnya, stripnya, kemudian ada kayak panda ya ininya, dari sini ada garis mata ke sampai lehernya ya. Iya. Pokoknya bagus. Keren banget. Nah, kalau pengen boleh tahu nih bro, si alofoy ini kenapa sih dia tuh laris banget gitu ya di dunia ekspor tentunya ya? Ya, kalau untuk kenapa ya bisa laris ya Bud ya? Banyak ini sih ya faktor ya Bud ya. Dari apa namanya? Kita juga kan sempat ke beberapa peternak ya, yang ya termasuk kita sendiri ya, yang budidaya juga. Emang termasuk Adolfo itu termasuk Corydoras yang punya tingkat breedingnya tinggi ya. Tinggi itu jadi tingkat kesulitannya ya. Jadi agak sulit. Kemudian dari telur juga ya, nggak sebanyak seperti yang albino. Kemudian ada yang kemarin Paleatus ya, bisa langsung banyak banget. Ini agak sulit. Mungkin kita belum ketemu mungkin caranya ya, seperti itu. Tapi rata-rata kita udah kunjungi beberapa peternak ya, yang khususnya di Kota Bandung. Udah kita datangin. Ternyata masalahnya juga sama seperti itu, nggak terlalu banyak. Ya itu mungkin gara-gara kuantitinya nggak banyak ya yang dihasilkan dari para petani. Kemudian harga juga sangat bagus gitu ya. Harga juga masih aman ya. Betul gitu Bud. Nah terus si Corydoras alofoy ini bro, dia ini karakteristiknya gimana sih? Karakteristik apanya itu Bud? Ikannya gitu, dia tuh bergerombol atau gimana di dalam akuarium ya. itu gitu. Kalau banyak kan ya pasti bergerombol ya kalau Corydoras tuh ya. Kalau untuk fungsinya ya itu tadi ya sama ya, kalau untuk di tank hobis ya, utamanya untuk di aquascape ya sebagai alga eater ya, pemakan lumut itu gitu. Terus kalau si alofoy ini bro, untuk menentukan jantan dan juga betinanya gimana nih? Nah itu Bud, kalau dari jantan betina bisa kita lihat ya, biasanya sein itu kita belum terlalu bisa ukuran sein itu belum bisa kita prediksi ya si jantan betinanya ya. Mungkin kalau ukurannya udah agak besar dari itu ya, mungkin umurnya sekitar 5 bulan up ya, kayaknya udah bisa kelihatan deh. Kalau betina biasanya badannya lebih gemuk ya, terus kemudian kalau jantan itu lebih memanjang atau langsing gitu. Cukup mudah sih kalau dari kita lihat dari fisik ya, jantan betinanya gitu bisa kita set gitu. Oh mantap ya. Oke, tadi kita udah tahu ya gimana jantan dan juga betinanya. Nah untuk perawatannya gimana nih bro? Susah nggak sih si Corydoras alofoy ini? Kalau perawatan pasti di atas daripada Corydoras yang umumnya ya, yang ya tentunya dari albino dengan Paleatus yang kemarin itu pasti jauh ya. Susah nggak sih? Sebenarnya agak masuknya medium lah ya, medium ke expert ya. Agak rentan kadang-kadang gitu Corydoras untuk yang Adolfoy ini. Berarti kita selaku breeder juga harus terus ngulik-ngulik berarti ya? Betul banget. Jadi kita harus benar-benar ngulik dari mulai dia bisa bertahan hidupnya, apalagi kalau kita belinya ukurannya dari sein ya Bud ya. Oh iya. Jadi kita harus gimana caranya biar dia bisa survive sampai ke calon induk atau jadi induk ya nantinya. Kemudian ya kesulitan keduanya yaitu tadi dari breedingnya ya, yang belum ketemu ya maksimalnya kayak gimana. Mungkin
di breeder luar Bandung mungkin ada yang lebih pro ya, mungkin kayaknya yang bisa jadi banyak gitu. Tapi sepengetahuan saya emang kayak gitu ya karakternya gitu si Adolfo itu. Agak sulit ya untuk bertelurnya ya. Iya, telurnya nggak banyak kalau jadi juga. Oh, kalau untuk proses bertelurnya sih agak mudah mungkin ya, cuman banyak telurnya itu nggak banyak gitu. Betul. Kalau budidayanya sama lah sama kayak Corydoras lain ya. Jadi apa aja tuh yang disiapin kalau untuk Corydoras Adolphoi? Kalau Adolphoi itu kita hampir sama ya, bisa pakai apa namanya, pipa paralon ya yang kita berdiri nanti nelor di situ. Terus kemudian bisa juga pakai semacam apa, kakaban atau tali rapia ya, yang bisa kita nanti pindahin ya ke tali rapianya, atau kita kocok ya si telurnya biar pada jatuh-jatuh nanti pakai saringan santan diambangin di atas akuarium yang udah, atau di atas apa namanya, bak kecil gitu ya, yang udah ya tentu harus kasih air obat biru methylene blue ya, karena mencegah itulah dari kebusukan dari jamur ya, sangat rentan sih telurnya gitu. Kemudian kalau untuk breeding ya bagusnya tentu tanknya yang 1 meter ya. Oh, jadi memang khusus harus 1 meter berarti tanknya ya? Bagusnya mah ya, standar untuk breeding biasanya segitu ya, dipakai para breeder. Supaya apa sih itu bro? Apa ya, biar cukup aja, jadi lebih enak lah ininya apa, ruang gerak dianya. Kemudian jangan terlalu padat juga tentunya si ikannya. Tentu harus diset ya kalau untuk Corydoras seperti biasa bud. Berapa tuh setnya tuh 1 meter tuh? Kalau untuk 1 meter untuk indukan ya. Iya. Kalau Corydoras kan gini ya bud ya, kebalikan dari ikan lain ya. Jadi 1:4. Jadi gitu? 1:4-nya itu malah 4-nya jantan, satunya betina bud. Waduh. Kebalik ya. Kok betinanya maruk ya? Iya, ya itu biar biar si telur itu kebuahi sama si jantan lebih banyak. Jadi angka penetasannya itu lebih tinggi. Iya, gitu. Jadi perbandingannya 1:4 berlaku kelipatannya, bud. Untuk 1 meter kita biasanya bisa taruh sekitar 20 sampai 25 ekor ya. Wow, lumayan banyak juga ya betul ya? Ya segitu standarnya sih ya. Ya. Nah, kalau untuk perawatan burayaknya gimana nih bro? Dari dia telur sampai dia siap jual itu seperti apa? Kalau dari telur ya tadi ya, kalau misalnya kita menggunakan medianya semacam apa tadi, tali rapia ya, Rapia, ya. Tali rapia bisa kita ini kocokin ya ke bak, kemudian ambangin di saringan santan ya. Tentu pakai obat biru agak banyak sih ya kalau obat birunya ya. Soalnya telurnya itu tadi rentan kebusukan. Kemudian yang kalau pakai yang tadi ya paralon ya bud ya, pakai paralon kita masukin aja ke akuarium penetasan ya. Oh, jadi pakai paralon tuh langsung masukin aja gitu? Sama paralonnya jadi kita angkat paralonnya masukin ke akuarium penetasan ya bud ya. Itu aman bro, pas ketika kita ngambil paralon dari tank indukan, terus dipindahkan tuh aman gak sih? Itu aman, relatif aman. Soalnya telurnya emang keras juga ya, lumayan kayak jelly, aman bud. Telurnya kuat ya? Ya, terus di akuarium yang penetasan untuk yang tadi medianya pakai paralon itu, kita harus udah siapin airnya juga yang matang ya, tentunya udah mature ya, udah cycling ya. Kemudian ya itu pakai obat biru tentu. Kemudian yang satu lagi bud, yang misalnya telurnya menetas di mana-mana ya, biasanya suka di kaca ya bud ya. Di situ juga ya? Ya hampir sama kayak gitu sih. Di kaca ya kita harus ambilin satu-satu kalau itu. Nanti kita masukin sama ke medianya ke penetasannya ke bak kecil ya. Terus kasih saringan santan, obat biru gitu penetasannya. Wow, lumayan ya. Jadi kalian bisa ikutin kata-kata Nova tadi. Nah, untuk menetasnya berapa hari nih bro? Kalau untuk penetasan itu Adolphoi sekitar 3-4 harian ya. Lumayan cepet ya? Ya lumayan lah ya, segitu mah ya. Terus proses dari burayak sampai siap jual tuh gimana tuh bro? Kalau misalnya tadi ya, kalau udah telurnya udah menetas ya sekitar 3-4 harian ya bud ya. Kita jangan dulu kasih pakan sih ya, soalnya masih masih ada cadangan makanannya ya di itunya ya, di bawah di bandarnya teh.
Ya terus nanti setelah dari situ kita baru bisa pindahin buat ke akuarium semacam pembesaran ya dari burayak tadi. Kalau pakannya ya sama itu kayak kalau kecil-kecil gitu ya, masih kecil, baru mungkin sekitar 2 minggu kurang lah ya. Makannya sih peletnya kayak pelet Fengli mungkin kayak gitu ya. Terus kemudian bisa pakai Artemia juga. Artemia bisa guys, oke. Tuh pakai itu. Itu sih kalau untuk pakan. Jadi bisa variasi ya dari selain pakai pelet bubuk, pakai Artemia, karena kan yang kita tahu kan pelet bubuk juga susah ya carinya ya. Iya, tapi sekarang ya pakai Fengli aja yang umum ya. Fengli juga ada. Ya, karena yang merek apa yang itu sih sebelah tuh? Lupa saya juga. Pampro. Oh ya Pampro. Udah nggak produksi lagi kayaknya Bud ya. Padahal itu bagus banget itu peletnya guys. Itu mah pelet legend ya. Itu sekali makan langsung gede besoknya. Enggak juga sih. Enggak bercanda. Nah dari itu berarti 1 minggu 2 minggu ya 1 minggu dikasih pelet itu ya atau Artemia gitu. Betul. Jadi dari kombinasiin itu aja ya. Setelah 1 minggu berarti dikasih apa itu setelahnya? Sampai siap Setelah jual gitu. Udah usia 2 minggu up ya. Itu sih udah kita push pakai cacing sutra tentunya ya. Setelah dari situ sih udah apa ya? Udah cepat biasanya kalau udah makan cacing, pertumbuhannya lebih relatif cepat ya. Cepat ya. Iya, lebih cepat. Berapa lama itu, Bro? Sampai ke ukuran jual mungkin sekitar 2 bulanan ya. 2 bulan ya. 2 bulanan. Berapa senti sih, Bro? Ukurannya itu ukuran jual? Yes. 1 in ya. 1 inch ya. 1 in, ada yang jual 1 in ekor, ada yang 1 in badan. Itu mah gimana breedernya ya, gitu. Wow, keren banget, berarti 1 inch itu udah mulai siap jual, dan dari rentan telur sampai dia siap jual tuh 2,5 bulan berarti bro ya? Iya, 2,5 bulan Rentan total segitu ya? dari mulai telur ya Bud ya. Ya 2,5 bulan ya. Cepet juga lumayan bro ya. Kalau pengen rata semua sih ya 3 bulan lah ya. Soalnya kan ikannya kan pasti ada yang kecil, ada yang besar kan. Kalau pengen rata semua ya itu 3 bulan lah ya. Oh iya, 3 bulan berarti udah rata semua ya berarti. Tanpa kita sortir lagi itu prosesnya. Nah kalau untuk proses penyortiran si 2 inch ini, bro, yang dilihat tuh apa sih sebenarnya? Kualitasnya itu seperti apa kalau untuk Adolfo itu? Kalau untuk Adolfo itu ya tentunya nggak sakit ya. Utamanya kayak penyakit-penyakit umum kayak fin root, kayak white spot kayak gitu. Kemudian kalau yang bawaan kayak dari genetiknya jelek ya mungkin ya. Ya kayak cacat kayak gitu, cacat dari tubuhnya ya, nggak ada sirip kayak gitu-gitu lah. Itu ngaruh juga ya? Ya nggak kepake ya untuk ini ya, kurang ini sama kita nggak bisa dikirim ke eksportir kayak gitu ya. Jadi standarnya memang harus bentuknya juga sempurna berarti ya? Bentuknya sempurna, sehat ikannya, kemudian ukurannya harus sesuai. Iya. Soalnya kita pengalaman juga pernah Bud. Kenapa? Ngirim pernah ya waktu dulu ya. Kita ngirim Corydoras albino ya. Ada ukuran teh waktu itu yang permintaan 1 in badan ya. Cuman kita punya ukuran yang lebih besar waktu itu ya Bud ya. Sekitar mungkin itu mah bukan se-in badan lagi, udah hampir 3 cm badan lah ya. Padahal cuman bedanya cuman dikit ya. Tadinya pengen biar senang aja ya, dikasih yang lebih besar mungkin lebih ya happy ya karena wow dapatnya gede. Ternyata dibalikin lagi sama eksportir. Oh iya dibalikin, kok bisa gitu, kenapa tuh? Iya karena ya itu tadi ya, Corydorasnya jadi harus sesuai ukurannya. Karena ketika di packingan di pas di bandara ya, di pengirimannya kan semakin besar Corydoras itu rentan banget Bud, si ininya apa, siripnya tajam. Itu bisa ngerusak si plastiknya, malah jadi bocor nanti kan di perjalanan. Bahaya iya dinya. Ya jadi riskan di pengiriman nanti. Jadi ukuran 1 in badan itu udah paling maksimal lah ya untuk pengiriman itu aman. Ya untuk eksportir itu gitu. Itu pengalamannya agak sedikit tidak mengenakan juga ya. Tapi nggak apa-apa, dari situ kan belajar juga. Oh iya, jadi kita tahu ya gimana standar ekspor ngirim ke luar negeri itu ya berarti. Nah kalau untuk pemasarannya bro, selain ekspor ini bisa nggak sih di dalam negeri kita sendiri gitu? Untuk Adolfo ya, karena Adolfo ya harganya lumayan tinggi ya, apalagi untuk di pasar lokal ya. Mungkin nggak terlalu banyak ya, kayak toko juga yang nyetok kayak gitu ya. Jenis-jenis kayak gitu. Yang umum sih palingnya itulah yang kemarin disebutin ya Bud ya. Yang Paleatus, albino, iya kayak gitu. Untuk jenis kayak gitu sih agak
Males. Toko biasanya nyetoknya. Biasanya itu sih untuk Adolfo itu makanya semuanya dibuat diekspor. Diekspor semua ya. Karena ya itu permintaannya juga masih kurang. Jadi jarang dilihat untuk di lokal tuh. Jadi kebanyakan ekspor semua ya. Semua karena kekurangan, masih kurang sampai sekarang pun gitu. Bahkan sampai sekarang kurang ekspor pun. Kurang banget. Ya itu tadi nggak bisa maksimal itu ya. Telurnya nggak bisa banyak. Ya harus kita ulik lah. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang punya saran atau gimana, kita sharing juga lah gimana ya. Boleh WA kita gitu. Ya betul. Master Adolfo, tolong dong kasih saran buat kita. Ya gitu. Kita juga masih belajar. Jadi ini juga bisa buat teman-teman di rumah ya, celah juga karena Adolfo masih kurang ya permintaan ekspornya ya. Masih berkurang, jadi buat kalian masih ada kesempatan buat nambah-nambah lagi pintu-pintu cuan di Koridores Adolfo. Betul, karena pemainnya juga nggak begitu banyak ya di Bandung juga ya. Oh gitu ya. Ya mungkin karena malas juga, mungkin dengarnya ininya cuma dikit. Terus telurnya nggak jadi banyak ya, yang menetasnya banyak yang busuknya. Ya itulah jadi bahan pertimbangan si para breedernya. Ganti kemana gitu, ke ikan lain. Sekian dari kita guys, tadi penjelasan dari Nova, semoga membantu buat kalian yang mau meluncur breeding itu peluang besar, apalagi yang kalian bisa ngulik untuk breed sampai jadi maksimal gitu ya. Peluang banget. Karena telurnya juga bisa lebih dari 100 ekor ya pasti ya. Harusnya seperti itu. Dengan indukan yang banyak tentu harus bisa maksimal. Oke, mantap. Oke, hari ini sekian guys, dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Thank you Nova hari ini, Val. Dan buat teman-teman jangan lupa support kita terus dengan klik tombol subscribe lalu aktifkan loncengnya. Bye.